banyak banget ya. Ini udah oke, rundown kelar, properti kelar, lighting kelar. Lokasi gimana, Wije? 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 Ya Allah, ketiduran kamu? Aku ngantuk Pokoknya banget. tadi ngantuk banget. Tadi malam kan cukup tidurnya. Iya sih, cuma ngantuk banget nih. Pelor lu nempel molor. Ya udah lanjutin ya. Oke, bentar aku siapin lokasi udah, habis itu tutorial udah. Skripnya gimana, Wije? Ya Allah, nih anak bener-bener nempel molor alias pelor. Tapi sebenarnya anak-anak seperti ini tuh lebih enak kali ya, karena dia bisa beristirahat gitu tanpa harus cari kasur atau tempat proper, bisa beristirahat. Ya gitu deh. Ya udah deh. Lanjut. Memang ya, kalau lagi kerja, belajar, atau memikirkan tanggung jawab yang bikin pusing, paling enak dibawa tidur. Kegiatan favorit hampir semua manusia ini idealnya berdurasi 7 sampai 9 jam per hari untuk orang dewasa dan dilakukan pada malam hari. Namun, tak jarang orang juga tidur pada siang hari. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, sebagian orang bahkan bisa tidur di berbagai kondisi dan situasi apapun. Yang istilah populernya adalah pelor atau nempel molor. Seperti Jingga, mahasiswi semester 7 di Universitas Negeri Surabaya ini mengaku gampang tertidur dimanapun, termasuk saat di kelas, fasilitas umum, hingga kendaraan umum. Dulu waktu SMA itu pernah ketiduran terus di depan kelas gitu, terus gurunya udah masuk, saya nggak sadar. Jadi waktu gurunya udah mau mulai ngajar itu baru dibangunin kayak enak ya kamu tidur gitu. Terus kelewatan stop bis juga karena di bis itu kan ketiduran. Terus akhirnya kelewatan gitu-gitu. Terus kayak misalnya mau ujian itu ketiduran, terus pas bangun itu udah pagi jadi nggak sempat belajar gitu-gitu sih biasanya. Sebenarnya gampang tertidur atau mudah mengantuk di siang hari ini merupakan gejala medis loh. Iya, jadi itu adalah tanda dari hipersomnia. Hipersomnia adalah rasa kantuk yang berlebih di siang hari padahal udah dapat tidur cukup di malam sebelumnya. Tapi hipersomnia ini bukan suatu penyakit ya, malah dia adalah gejala dari penyakit kondisi medis tertentu. Gejala medis tertentu jadi dia tuh disebabkan oleh beberapa penyakit medis yang lain. Contohnya nih, sleep apnea, kemudian ada kondisi medis hipertiroid, kemudian ada juga leg restless syndrome. Itu adalah gejala-gejalanya berawal dari hipersomnia itu tadi. Eits, ciri dari hipersomnia tidak hanya sebatas pada mudah mengantuk di siang hari saja ya, namun juga terdapat gejala lainnya. Seperti tidur lebih lama dari 10 jam, kesulitan bangun di pagi hari, tidur siang yang tak menambah kesegaran, kerap merasa cemas dan lekas marah, energi berkurang, merasa gelisah, berpikir dan berbicara lebih lambat, sulit fokus serta berkonsentrasi, mengalami masalah memori hingga mengalami halusinasi. Wah, banyak juga ya. Karena itulah penyakit ini jelas mengganggu aktivitas keseharian. Berdasarkan penyebabnya, hipersomnia bisa disebabkan kondisi primer atau sekunder. Hipersomnia kondisi primer artinya terjadi tanpa kondisi atau gejala dari medis lain. Misalnya saja karena rendahnya kadar zat kimia otak dan cairan otak seperti cerebrospinal maupun hipokretin. Sementara itu juga terdapat sindrom Klein-Levin atau yang biasa disebut dengan sindrom putri tidur. Hal ini merupakan kelainan neurologis yang membuat penderitanya tidur dalam waktu yang lama. Sementara faktor sekunder hipersomnia artinya kantuk berlebihan karena kondisi medis tertentu, misalnya karena beberapa penyakit, obat-obatan atau alkohol, hingga karena kurang tidur. Berdasarkan gejala-gejalanya, hipersomnia tidak membahayakan nyawa, namun bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Seperti saja terganggu waktu produktifnya ataupun fokus konsentrasinya, penanganan hipersomnia bisa dilakukan secara medis maupun mandiri. Tentunya kita harus periksakan dulu ya, apa benar ini hipersomnia atau bukan. Harus periksa ke dokter. Apabila memang itu benar hipersomnia, akan dilakukan tes-tes dahulu. Dari tes-tesnya bagaimana hasilnya. Bisa kita singkirkan penyakit-penyakit yang lain. Apabila memang hipersomnia yang murni hipersomnia,
bisa diberikan obat-obatan dan terapi kognitif, misalnya sleep hygiene seperti itu. Penanganan secara mandiri bisa dengan menjaga pola tidur, mengurangi asupan kafein sebelum tidur, berolahraga cukup, dan membuat nyaman lingkungan tidur kita. Karena sebenarnya hipersomnia atau mengantuk terus di siang hari bisa saja terjadi karena kurangnya kualitas tidur di malam hari. Sebenarnya hipersomnia itu bisa disebabkan juga karena kurang tidur. Jadi orang yang susah tidur, kemudian siang harinya jadi performanya turun, ngantuk, itu akan terjadi hipersomnia. Jadi gampang sekali tidur. Jadi kayak sebenarnya lingkaran setan ya, kayak nggak bisa tidur, kemudian tidurnya pada siang hari, seperti itu. Selebihnya, bila kantuk berlebih terus dirasakan, perlu pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Karena jangan sampai gampang mengantuk sebenarnya adalah pertanda dari penyakit lainnya. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.